Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai. Pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, biidnillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah, dan insyaallah kita istiqomah. Mudah-mudahan semua nikmat karunia yang Allah titipkan ke kita, mari selalu kita syukuri agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Agung Nurul Iman yang hadir, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bapak Ibu jamaah zuhur yang hadir rahimakumullah. Mengisi waktu luang kita menjelang sholat, mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Hadirin kaum muslimin, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang membawa amal kebaikan menghadap kepada Allah, falahu asyru amsalihha, balasan yang Allah berikan 10 kali lipat. Wa man jaa bisayyi'ah, siapa yang membawa kesalahan dan dosa menghadap ke Allah, fala yujza illa mithlaha, maka balasan baginya seimbang dengan yang dilakukannya. Wa hum la yuzlamun, sedangkan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Hadirin kaum muslimin, momen inilah yang kita manfaatkan di bulan Sya'ban ini. Rajablah selesai kita lewatkan dengan begitu banyak kegiatan-kegiatan, peringatan-peringatan, kajian-kajian. Tujuan kita adalah untuk selalu menambah ilmu, untuk beramal. Nanti di Ramadan ada juga ibadah yang sangat besar dan mulia, sibuk. Maka antara Rajab dan Ramadan ada bulan yang sering terlupakan oleh umat, itunya bulan Sya'ban. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah,
Rasul menyatakan, maka perbanyaklah ibadah, karena bulan tersebut sebagai pengantar untuk kita melaksanakan ibadah yang agung dan mulia nanti. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kana yasumu Sya'ban, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, melaksanakan ibadah puasa di bulan Sya'ban itu kulluhu, hampir-hampir semuanya, illa qalil, kecuali sedikit yang tidak. Sedikit yang tidak itu artinya jangan sampai nyambung puasa Sya'ban dengan Ramadan. Kalau besok awak mau puasa Ramadan, hari ini masih puasa juga, itu tidak boleh lagi. Kulluhu itu hampir-hampir semuanya, tapi tidak semuanya, karena yang semuanya itu nanti Ramadan, 1 bulan penuh. Dari Aisyah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu ternyata ibadah di dalam bulan Sya'ban tersebut adalah ibadah yang agung dalam pandangan Allah untuk kita sebagai pengantar melaksanakan ibadah Ramadan yang akan datang. Yang kedua, bahwa amal kebaikan manusia termasuk dibawa menghadap ke Allah di bulan Sya'ban. Hadirin kaum muslimin, wa huwa syahrun turfa'ul amali ila rabbil alamin. Di bulan itu amal ibadah manusia dibawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu, aku lebih suka, lebih senang, tak kalah amalku dibawa menghadap ke Allah, kata Rasul, ana shaimun, saya dalam keadaan puasa. Hadirin kaum muslimin, artinya apa? Bahwa kehidupan kita itu selalu mari kita hiasi dengan beraneka ragam amal kebaikan, termasuk adalah puasa. Andaikan kita wafat, andaikan kita meninggal di dalam puasa tersebut, itu kita kan dalam beribadah. Ini termasuk salah satu dikatakan dengan husnul khotimah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, termasuk di bulan Sya'ban perbanyak untuk melakukan amal kebaikan, baca Al-Quran, sholat malam. Bahkan termasuk di bulan Sya'ban ini adalah yang mana bagaikan bulan latihan. Ada orang menganggap Ramadan itu latihan. Enggak. Kalau Ramadan nanti latihan, biasanya kena itu. Ada yang KO, bahasa apanya gitu. Kenapa seperti itu? Kalau besok kita mau ada perlombaan jam 9, paginya kita latihan, ya kan susah. Kapan latihan itu? Sepekan, 2 pekan, sebulan, bahkan tahunan sebelumnya, sebelum kegiatan itu. Jadi kita latih diri kita, bangun tengah malam, tahajud. Pas masuk Ramadan, wala suhlanya, tidak canggung, gitu. Latih diri kita tilawah Al-Quran. Pas masuk Ramadan, itu udah biasa tilawah Al-Quran. Latih diri kita saum, puasa. Masuk Ramadan, kita udah biasa. Rata-rata kalau kita lihat di tempat kita itu kan awal Ramadan itu, 1 Ramadan itu bahkan sampai 2 Ramadan tutui ke sedolah ya. Kadang lalu saya bagi. Sampai-sampai zuhur pun tergiling. Itu kan tidak benar lagi ibadah itu. Biasa saja. Nah, kenapa? Ya karena kita tidak latihan sebelumnya. Maka kita latih diri kita, keluarga kita,
buat target-target tertentu di bulan Ramadan agar kita mendapat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Termasuk selanjutnya di bulan Sya'ban ini, bagi yang belum menyelesaikan tugas tahun kemarin, Ramadan kemarin, kesempatan untuk mengganti, mengqadha. Ibu-ibu, para gadis-gadis perempuan atau bapak-bapak ada yang sakit dalam kegiatan Ramadan tahun kemarin, itu mulai dilihat kembali. Bapak-bapak, ingatkan keluarga kita di rumah, istri kita atau anak-anak perempuan kita yang belum menyelesaikan Ramadannya, qadha. Qadha itu kan wajib, sama dengan statusnya puasa. Jadi kesempatan untuk mengqadha, mengganti puasa-puasa yang belum atau puasa yang tertinggal di tahun kemarin tersebut. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu jangan sampai bulan-bulan yang mulia ini kita lewatkan dengan begitu saja tanpa kita isi dengan sebaik-baiknya, meningkatkan kualitas dan kuantitas amal kebaikan kita. Yang biasa jarang sholat, kini sholat lagi. Yang Allah sholat 5 waktu, kini jamaah. Nya kadang kami sholat pak, jamaahnya lagi. Kapan perlu hukum diri kita itu, baca menghukum diri, pastikan setiap sholat fardu itu berjamaah. Itu awak yang bisa menghukum tuh, tidak mungkin orang lain tuh. Bisa. Kadang tidak harus di Masjid Nurul Iman ini, boleh di mana saja, di kantor, tempat kerja, dalam perjalanan, suami, istri, anak, pas masuk waktu sholat jamaah. Jamaahnya itu nggak dikejar. Sholatul, hadisnya sahih itu, sholatul jamaah afdol min sholatil fadhi bi 27 derajat. Ada yang 25, ada yang 27 yang terkenalnya, ada yang 29. 27 satu kali kita sholat zuhur berjamaah itu sama dengan 27 kali sholat sendirian. 27 kali itu berarti kan sama 27 hari gitu. Sholat zuhur itu kan sekali sehari. Jadi kejar. Kalau sudah kita sholat jamaahnya, utamakan. Ajak diri kita, keluarga kita. Hadirin kaum muslimin, kalau sudah sholat jamaah, sudah sholat, sunnahnya diperbanyak sunnah. Karena sholat sunnah itu adalah termasuk sholat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu sisa-sisa umur kita ini yang Allah masih titipkan ke kita, mari kita manfaatkan. Kita tidak tahu, bapak, saudara, hadirin kaum muslimin, kapan kita akan membuskan nafas yang terakhir, tidak tahu. Dan itu tidak urusan kita, urusan Allah. Wa ma tadari nafsun bi ayyin ardin tamut, itu rahasia Allah. Namun bagaimana kita untuk selalu memberikan yang terbaik untuk diri kita. Semoga Allah ridho kepada kita, hidup dunia dan akhirat. Alfu minkum ilal liqa fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.